Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan tempat kita bergantung, yang telah menciptakan kita dan menyediakan seluruh kebutuhan kita, sehingga kita ini hanya kepadanya bergantung atas seluruh kebutuhan hidup dan kehidupan kita ini. Karena itu hanya kepadanya kita memanjatkan puji, dan kepadanya pula kita hanya bersyukur. Semoga kita yang hadir ini termasuk hamba-hamba Allah yang pandai-pandai mensyukuri nikmat karunia Allah yang ada itu, sehingga Allah menambah nikmatnya kepada kita semua dalam hidup ini, dan kita termasuk hamba Allah yang bahagia karena selalu berada di dalam kenikmatan dan semakin bertambah kenikmatan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, kajian kita malam hari ini masih terkait dengan tanggung jawab kita sebagai da'i, sebagai konsekuensi orang-orang beriman yang menyadari bahwa amanah Islam itu adalah tanggung jawab kita yang harus kita laksanakan dan kita tegakkan, termasuk kita sebarkan kepada seluruh umat manusia yang ada ini. Baik dan tidaknya hidup dan kehidupan di alam semesta ini, baik dan tidaknya kehidupan manusia di muka bumi ini, tergantung daripada upaya-upaya kita ini di dalam menyebarkan Islam itu sendiri. Kalau Islam ini bisa mewarnai kehidupan manusia di muka bumi ini, sehingga Islam ini menjadi agama manusia di muka bumi ini dan mengalahkan agama-agama yang lain, sehingga Islam itu menjadi warna dan corak dalam kehidupan kemanusiaan di muka bumi ini, maka kehidupan ini akan selamat, kehidupan ini akan semakin baik. Tetapi sebaliknya, kalau Islam ini tidak tampil memainkan peranan dalam kehidupan umat manusia di muka bumi ini, bahkan semakin tersingkir, tersudut, terpojok dan termarginalkan, maka kehidupan manusia di muka bumi ini juga semakin sulit. Kehidupan umat manusia di muka bumi ini juga semakin berat. Kebahagiaan yang dicita-citakan manusia semakin jauh dari harapan. Keadilan, kemakmuran, dan semua kebaikan yang dirindukan oleh umat manusia ini akan jauh dari harapan apabila Islam itu tidak tampil mewarnai hidup dan kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Karena itu kita sebagai orang beriman tidak pernah berhenti kita untuk menyebarkan Islam ini, mensosialisasikan Islam ini, mendakwakan Islam ini dengan cara-cara yang benar, sebagaimana cara yang telah dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah SAW dalam manhaj dakwahnya. Kajian kita masih terkait dengan upaya-upaya kita untuk menjinakkan hati-hati manusia ini untuk menerima Islam, yaitu upaya kita untuk ta'liful qulub. Para da'i harus pintar-pintar, harus pintar-pintar itu untuk menundukkan hati manusia itu. Dan materi-materi yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu berkali-kali
adalah terkait dengan upaya kita untuk menjinakkan hati manusia untuk menerima Islam ini, untuk menerima kebenaran ini. Kita sebagai dai dituntut untuk memiliki akhlak yang agung dan mulia sebagai efek daripada kesabaran yang harus dimiliki oleh para dai. Dengan kesabaran yang tinggi melahirkan akhlak yang tinggi pula, sehingga para dai itu menjadi daya tarik tersendiri di dalam membawa Islam ini. Sehingga para dai mampu untuk berinteraksi, mampu untuk bergumul, hidup bersama-sama dalam kehidupan masyarakat ini di dunia apa saja. Dan di sana para dai itu menjadi agen perubahan, memberikan warna bukan yang diwarnai, menentukan bukan yang ditentukan. Itulah kehidupan para dai. Karena dirinya sudah menjadi medan magnet, menjadi pusat daya tarik dari lingkungannya, maka ini merupakan sebuah upaya untuk agar manusia-manusia yang ada di sekelilingnya itu mau membuka diri. Kalau manusia itu sudah mau membuka diri, membuka hatinya, maka akan terjadi interaksi, akan ada komunikasi. Maka disitulah pesan-pesan kebenaran itu kita sampaikan. Disitulah wahyu yang merupakan tuntutan hati nurani manusia itu kita sampaikan. Dikala manusia itu sudah siap menerima, dikala manusia itu sudah terjinakkan hati-hatinya. Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan bagaimana upaya para dai itu untuk merangsang tekad mad'u agar hatinya terbuka untuk menerima kebenaran. Sungguh dai yang bijak, dai yang cerdik adalah dai yang tidak membuat manusia lingkungannya berputus asa dari rahmat Allah. Ya, jangan sampai dai itu membuat manusia ini putus asa, Pak, dari rahmat Allah. Ya, mungkin karena caranya yang kasar, yang keras, yang tidak menarik, sehingga manusia-manusia semakin menjauh, ya, meninggalkan para dai itu sendiri. Bahkan mungkin semakin mengesankan Islam itu mungkin kasar, keras, gara-gara dai tidak mampu untuk tampil membawa diri dengan mempesona. Para dai harus bisa menerima manusia itu apa adanya. Mungkin manusia-manusia yang ada sekelilingnya itu berlumur dengan dosa dan noda, dengan aib dan kesalahannya. Kita harus bisa menerima, karena kita sadar bahwa dai itu adalah dokter yang akan mengobati manusia-manusia yang sakit hatinya. Ya, kita tidak boleh menyombongkan diri sok suci, sok bersih, sehingga belum apa-apa sudah kesan memancarkan dari hatinya yang tidak senang, tidak empati kepada objek dakwah atau mad'u yang ada. Bapak dan saudara sekalian, rasa empati yang tinggi seperti itu, dan ada upaya-upaya untuk mengasihani, ya, mengasihani objek dakwah yang seperti itu. Maka di situ sebenarnya komunikasi batin yang bisa menjalin seseorang itu untuk bisa menerima kehadiran para dai, bukan malah putus asa dan lari menjauhkan diri dari dai itu sendiri. Para dai harus berlapang dada terhadap apa yang mereka katakan. Bahkan para dai harus bisa menerimanya dengan senyuman, begitu sekalian, ya, dengan apa? Senyuman. Mungkin saja objek dakwah kita ini bermain kasar, keras, dan juga mungkin saja mengata-ngatakan kita dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Dan begitu pula para nabi dan rasul ketika membawa kalimat tauhid, ya, berdakwah menyampaikan kalimat kebenaran ini, maka nabi dan rasul dikatakan tukang sihir, gila. Ya Pak, ya, luar biasa ini Pak. Jadi kata-kata dari orang-orang mujrimin, orang-orang kafir, orang fasik seperti itu harus kita terima dengan kesabaran tingkat tinggi.
sehingga kita masih mampu mengontrol, mengendalikan diri kita, sehingga kita tidak emosional dalam menghadapi objek dakwah, ya harus kita tundukkan. Jangan sampai kita tertundukkan, kalah duluan itu ya. Kalau kita emosional berarti kalah duluan sebelum kita bertindak, sebelum kita berbuat. Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, sehingga Allah sendiri mengatakan wasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah kamu wahai Muhammad, bersabarlah kamu wahai para duat, para dai terhadap apa yang mereka katakan. Nah ini sabar. Karena mereka orang yang tidak tahu, atau karena mereka orang yang sudah sakit hatinya. Wajar saja ucapannya, perbuatannya dan pikirannya seperti itu. Maka tidak boleh kita langsung ya juga ikut-ikutan mengatai dengan perkataan yang tidak baik. Karena itu adalah pasien kita, pasien kita. Yang harus kita rawat dengan baik-baik, yang harus kita sentuh dengan sentuhan yang mampu menggetarkan hatinya. Bapak dan Saudara sekalian, meskipun objek dakwah kita mad'u itu bersikap sombong, bertabiat kasar, maka sang dai harus tetap berusaha untuk mendekatinya dan membangkitkan semangatnya. Serta kita harus mampu menampakkan sisi kebaikan diri kita kepada objek dakwah yang seperti itu. Nah ini memang nilai orang beriman dalam membawa amanah ini, bahwa Islam ini seperti itu Bapak dan Saudara sekalian. Sehingga kenapa para nabi dan rasul itu berhasil dalam membawa kebenaran ini? Karena mereka memiliki sifat-sifat yang kuat seperti itu. Sifat-sifat kemanusiaan yang asasi, yang membuat manusia takluk dan tunduk. Karena sifat-sifat kemanusiaannya yang memang menjadi karakter para nabi dan rasul itu sendiri. Bahkan di antara para nabi ada yang disebut dengan ulul azmi minar rusul. Ya, disebut ulul azmi, orang yang memiliki tekad yang kuat karena memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Muhammad Rasulullah sendiri termasuk di dalamnya. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Pak ya. Luar biasa itu Pak sekalian. Bapak sekalian kami hormati, yang namanya manusia itu pasti punya hati nurani. Pasti punya hati nurani yang punya keinginan untuk baik, yang menyenangi kebaikan, yang menyenangi kebenaran. Hanya saja karena masalah syubhat dan masalah syahwat, karena kebodohannya dan karena hawa nafsunya, sehingga terjadi kezaliman pada dirinya, sehingga terjadi penumpukan dosa. Maka itu yang menjadi kotoran, yang menutupi, yang menjadi hijab, sehingga kebenaran yang sebenarnya itu menjadi tuntutan hati nuraninya itu sulit untuk menjadi dirinya, untuk menjadi perilakunya, perbuatannya. Nah sehingga kita sadar, oh ya, bisa jadi anak manusia ini karena tidak tahu Pak ya. Karena apa? Karena tidak tahu, maka harus diberitahu. Bisa juga manusia itu sudah tahu, tetapi tidak mau mengamalkan karena dosa-dosanya itu, karena syahwatnya itu, karena selalu mengikuti tuntutan hawa nafsunya itu, sehingga selalu bergelimang di dalam dosa-dosa. Nah kita harus pahami, itulah objek dakwah kita yang banyak di tengah-tengah masyarakat. Ketika Islam tidak memberikan pencerahan, ketika Islam tidak memimpin, ketika Islam tidak menjadi sistem hidup dan kehidupan ini, ketika Islam tidak menjadi spirit hidup dan kehidupan manusia ini, ketika Islam belum menjadi kultur manusia, maka manusia itu berada dalam lingkungan yang tidak kondusif untuk memihak kepada kebenaran. Nah begitu Bapak sekalian. Jadi kalau Islam itu belum menjadi spirit kehidupan umat manusia, Islam itu masih belum menjadi kepemimpinan dalam kehidupan umat manusia ini, Islam itu masih belum menjadi sistem dalam hidup dan kehidupan manusia dalam semua aspeknya, baik politiknya, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Islam masih belum menjadi kultur dalam kehidupan umat manusia ini,
maka kita ini dalam lingkungan yang tidak kondusif untuk berislam. Mudah rasanya kita ini untuk mengikuti arus yang ada ini, yang merupakan arus kebatilan itu. Nah, dalam kondisi seperti itu memang kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Dan kita sebagai dai memang kita harus memberikan rasa kasihan yang tinggi. Ya, dan para dai dalam keadaan yang seperti itu harus berpikir bagaimana terjadi perubahan yang mendasar dan menyeluruh, sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Jadi perubahannya bukan sekedar perubahan kultural kalau sudah seperti itu, tapi juga harus perubahan struktural. Dan memang Bapak dan Saudara sekalian, kalau kerusakan itu sudah sistemik seperti ini, maka perubahan yang harus dilakukan adalah harus perubahan revolusioner, yaitu perubahan struktural sekaligus kultural. Maka kita harus pintar-pintar dalam membawa kalimat tauhid sebagai sebuah jiwa falsafah untuk membangun kembali kehidupan manusia secara benar. Maka ketika membawa kalimat tauhid seperti ini, memang benturannya sangat dahsyat. Benturannya sangat dahsyat. Dan benturannya bersifat sistemik. Karena itu maka diperlukan kekuatan mental, kekuatan jiwa, kekuatan pemikiran, kekuatan fisik. Dan orang yang menjadi perintis, menjadi bola salju yang menggelindingkan kebenaran ini, memang harus siap berkorban lahir dan batin. Bapak dan sekalian, tanpa kesabaran yang tinggi, tanpa akhlak yang mulia, tidak akan pernah berhasil itu. Tanpa kesabaran yang tinggi, ya, tanpa akhlak yang agung, tidak mungkin kita berhasil untuk membawa kebenaran yang nyata-nyata dalam kehidupan global, dalam kehidupan umum, secara sistemik sudah tidak berpihak kepada Islam. Bapak sekalian yang kami hormati, kalau kita memahami Al-Quran, melakukan tadabbur terhadap Al-Quran, maka kita akan banyak dapatkan seruan yang membangkitkan semangat dan menggerakkan perasaan, mendorong akal untuk berpikir, ya, menggelitik hati untuk menerima, dan menggerakkan anggota tubuh fisik untuk berbuat, untuk beramal. Kita berikan contoh Nabi Ibrahim ketika berdakwah kepada orang tuanya, kepada bapaknya. Nabi Ibrahim dikatakan wahai orang kafir, tidak, Pak, ya. Ya, wahai orang kafir tidak. Tapi Nabi Ibrahim tetap menghormati bapaknya sebagai orang tuanya yang harus dihormati. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan dengan ucapannya yang disampaikan oleh Allah dalam surat Maryam 42, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza qala li abihi ya abadi lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yuhni anka syai'a. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Jadi maksudnya Bapak Ibrahim ini memang, ya, musyrik, bahkan pembuat patung, Pak, ya. Ya, untuk sembahan masyarakatnya saat itu. Ya, sekarang mungkin seorang filosof itu, ya, membuat falsafah, ya, sehingga itu disembah-sembah oleh umat manusia. Sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak menciptakan manusia, tidak bisa menurunkan hujan, tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan memberikan makan kepada manusia. Ya, tidak bisa menjadikan manusia ini hidup seperti ini, tapi itu disembah-sembah. Hampir sama dengan ini. Ya, Nabi Ibrahim masih dengan pernyataan dan perkataan yang sedemikian rupa, wahai bapakku. Nah. Jadi Nabi Ibrahim menyebutkan ikatan kekeluargaan seorang anak kepada orang tua dengan menggunakan etika yang tinggi, dalam rangka menyentuh kalbunya akan membuka diri. Nah, ini dalam rangka untuk membangkitkan perasaan bapaknya, sekaligus juga untuk menunjukkan
Betapa perhatian Ibrahim kepada orang tuanya. Memiliki empati yang tinggi Ibrahim kepada orang tuanya, kiranya orang tuanya terlepas dari kemusyrikan. Nah, Bapak sekalian, jadi berupaya sedemikian rupa. Nah, ini merupakan pola-pola atau cara atau manhaj dakwah yang telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi kita semua yang harus mendakwakan Islam ini terhadap objek dakwah kita ini. Begitu pula Luqman Al-Hakim ketika membimbing putranya, putra-putrinya dan memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Dalam surat Luqman ayat 13 Allah berfirman, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Hai anakku, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya sedangkan dia dalam keadaan menasihati anaknya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar merupakan kezaliman yang besar. Innasyirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu merupakan kezaliman yang besar. Bapak dan saudara sekalian, ini merupakan dakwah Luqman Al-Hakim. Merupakan tarbiyah Luqman Al-Hakim kepada putra-putranya. Dengan bahasa kasih sayang seorang tua kepada anak-anaknya di dalam mendidik, menumbuh kembangkan putra-putrinya, menunjukkan jalan kebenaran, maka dilakukan dengan penuh kasih sayang, penuh keramahan, penuh empati. Nah, itu kan sedemikian rupa. Nah, kita ini kalau tidak berhasil mendidik anak-anak kita semakin liar. Mari kita self koreksi, melakukan koreksi terhadap diri kita ini. Apakah memang kita tidak bisa memberikan contoh? Apakah kita selama ini mendidik anak-anak kita tidak dari hati kita yang paling dalam? Apakah kita selama ini di dalam membimbing anak kita emosional? Ya, nafsu kita terpancing karena ulah anak-anak kita ini. Tapi tak jalan? Wah, anak nakal loh, coba. Kan seringkali begitu sekalian. Itu sendiri sudah menunjukkan bahwa kita ini tidak sabar, sudah emosional. Itu sendiri sudah menunjukkan bahwa kita ini tidak bisa dicontoh. Kenapa? Karena kita sudah kasar, sudah emosional seperti itu. Maka cara seperti ini tidak akan mampu menembus hati anak kita itu. Bahkan mungkin semakin keras dan semakin menjauh dari diri kita. Nah, ini yang perlu kita jadikan pelajaran. Kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap tarbiyah putra-putri kita. Kita sebagai orang tua juga yang bertanggung jawab sebagai orang yang beriman yang bertanggung jawab kepada lingkungan kita, kepada tetangga kita, pada sanak famili kita dan seterusnya untuk menyampaikan kebenaran ini. Bapak dan sekalian yang kami hormati, Nabi Ibrahim membangkitkan perasaan ayahnya dengan ribat kebapakan, dengan ikatan kebapaan. Begitu pula Luqman membangkitkan himmah anaknya dengan ribat, dengan ikatan kasih sayang. Kasih sayang seorang bapak kepada anak-anaknya. Sebagai seorang bapak yang memiliki perhatian besar kepada anaknya dan menginginkan kebaikan untuk putra-putrinya. Ini contoh dalam kehidupan kekeluargaan. Ya, dakwah yang berada dalam sekeliling rumah tangga. Allah juga mengabadikan bagaimana para nabi-nabi di dalam melakukan dakwah di dalam Al-Quran. Banyak Allah menyebutkan bagaimana mereka di dalam berdakwah, mereka di dalam melakukan pendekatan kepada kaumnya, kepada umatnya. Nabi Hud dan Saleh, bahwa sekalian ketika memanggil kaumnya, diabadikan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 199. Wa ila atina qaum Huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia.
maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Bapak sekalian, baik Nabi Hud maupun Nabi Saleh masing-masing mengingatkan kepada kaumnya, dan mereka mengatakan, wahai saudaraku, Pak. Hal ini supaya kedengarannya lebih menyenangkan dan menunjukkan lebih dekat kepada mereka. Nah, seruan-seruan seperti ini banyak sekali di dalam Al-Quran dalam rangka untuk membangun komunikasi yang komunikatif, dalam rangka untuk memantik hati-hati mad'u objek dakwah yang ada ini. Seperti kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Doa sekalian. Jadi kalimat-kalimat seperti itu yang diajarkan oleh Allah, yang dibimbingkan oleh Allah kepada kita dalam menyampaikan kebenaran ini. Bapak sekalian yang kami hormati, ketika turun ayat perintah untuk berdakwah wa anzir ashiratakal aqrabin, ya, dan berilah peringatan keluarga-keluarga dekatmu, maka Ibnu Abbas mengatakan, ketika turun ayat tersebut, Nabi naik ke atas bukit Safa, kemudian berseru dengan seruan, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, dan seterusnya. Ya, karena mereka ini adalah tulang punggung masyarakat Quraisy. Akhirnya mereka berkumpul. Kemudian Rasulullah berkata, bagaimana pendapat kalian seandainya aku beritakan kepada kalian bahwa di balik lembah itu ada pasukan berkuda yang ingin menyerang kalian? Apa kalian percaya kepadaku? Maka mereka menjawab, ya, kami tidak pernah melihat kamu kecuali sebagai orang yang jujur. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya aku memperingatkan kalian akan azab yang pedih. Ini maksudnya adalah mengumumkan kerasulan dirinya di hadap sanak familinya, sanak keluarga yang dekatnya. Maka Abu Lahab menjawab, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Apa hanya untuk ini engkau kumpulkan kami ini? Jadi ketika ya, Nabi mendapatkan perintah wa'anzir ashiratakal aqrabin untuk melakukan dakwah kepada keluarga dekatnya, dikumpulkan semua itu. Ya, Bani Fihr, Bani Adi, dan seterusnya itu kumpul semua. Karena Muhammad ini sudah memiliki modal dasar, yaitu kepercayaan dari masyarakatnya. Jadi masyarakat Quraisy itu sudah memberikan gelar Al-Amin kepada Muhammad Rasulullah SAW. Modal dasar Al-Amin ini, sosok yang dapat dipercaya ini, ya sudah masyhur, sudah maklum, ya, sudah diketahui dan dikenal oleh masyarakat jahiliyah saat itu. Maka dengan modal dasar itu Allah SWT menunjuk beliau sebagai pembawa wahyu itu, pembawa kebenaran ini, untuk menyelamatkan masyarakat atau umat jahiliyah yang ada itu. Nah, ketika ada perintah untuk dakwah kepada keluarganya seperti ini, maka diawali dengan modal dasar, yaitu kepercayaan yang ada pada diri beliau. Memang masyarakat jahiliyah sudah memberikan kepercayaan Muhammad adalah sosok yang jujur, bertanggung jawab, yang dapat dipercaya. Tapi ketika disampaikan tentang kerasulan beliau, ya, untuk menyelamatkan kehidupan ini dari siksa api neraka, maka justru pamannya sendiri, Abu Lahab, yang mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad, apakah untuk ini kamu kumpulkan? Nah, Bapak dan Saudara sekalian berbahagia, sehingga turun surat Al-Lahab itu, ya, tabat yada abi lahabiu wa tab ma na'nu malu wa ma kasab, dan seterusnya. Itu hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bapak sekalian berbahagia, Rasulullah Muhammad menyebut wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, itu dalam rangka membangkitkan semangat hamiyah, semangat kesukuannya,
Pak Muhammad juga memihak kepada sukunya karena dia berada pada suku Quraisy, suku terbaik di dunia ini. Ya, itu. Jadi dia juga mengakui akan keberadaan suku tersebut. Wahai Bani Fihir, wahai Bani Adi. Nah, itu. Jadi merupakan komunikasi yang menunjukkan kedekatan secara kesukuan, secara hamiyah. Dengan ungkapan yang sangat lembut dan sangat menarik. Ya. Jadi Muhammad itu juga memiliki rasa kesukuan, rasa kebangsaan karena memang Allah SWT menciptakan umat manusia ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Itu merupakan sebuah realitas atau fakta sosial yang ada. Tapi Muhammad ingin menyampaikan kebenaran ini yang akan mengatasi problem-problem pribadi, keluarga maupun kesukuan kebangsaan itu sendiri. Sehingga tidak menjadi asobiyah, tidak menjadi apa? Asobiyah. Ya. Sehingga tidak terbangun peradaban jahiliyah itu. Yaitu keperadaban yang tercerahkan yaitu dengan Islam itu. Nah, Bapak sekalian berbahagia, cara-cara seperti ini, pendekatan-pendekatan yang seperti itu dilakukan oleh Nabi sebagai sebuah pola komunikasi yang diharapkan efektif untuk membangun hubungan antara subjek dakwah, antara dai dengan mad'unya, objek dakwahnya. Nah, sekarang ada kisah lagi, sebuah kisah yang perlu untuk kita juga jadikan contoh. Bagaimana Muhammad Rasulullah SAW membangkitkan semangat seseorang yang bernama Khulais. Pada saat terjadinya perjanjian Hudaybiyah, pihak Quraisy mengirimkan beberapa orang utusan kepada Rasulullah. Di antara mereka terdapat Khulais bin Al-Qamah. Ia adalah pemimpin dari orang-orang Akhabis. Ia adalah pemimpin dari orang-orang Akhabis, golongan yang berkoalisi dengan suku Quraisy. Tidak, Akhabis itu golongan yang berkoalisi dengan suku Quraisy. Maka ketika Nabi melihatnya, beliau bersabda, sesungguhnya dia Khulais adalah berasal dari kaum yang suka beribadah. Maka kirimkanlah kambing-kambing yang dipersiapkan untuk kurban dalam ibadah umrah untuk menyambutnya. Jadi Muhammad Rasulullah ngirim kambing-kambing karena melihatnya Khulais ini adalah musyrik, seorang musyrik yang religius, ya, juga beribadah. Maka kirimkanlah kambing-kambing, nah, itu ya, yang biasa digunakan untuk ibadah umrah. Ketika Khulais melihat kambing-kambing itu di pinggir lembah dengan tali-talinya dan dia tahu bahwa kambing-kambing itu dipersiapkan untuk keperluan haji dan umrah, maka cukup dengan itu kemudian dia kembali pulang dan membatalkan diri untuk berbicara dengan Rasulullah. Jadi batal itu. Kalau ada kambing-kambing dikirim oleh Rasulullah di lembah-lembah, akhirnya Khulais tidak jadi bertemu Rasulullah untuk menyampaikan sesuatu. Ia pulang menuju orang-orang Quraisy, kemudian bercerita kepada mereka terhadap apa yang baru saja dilihatnya. Orang-orang Quraisy berkata kepada Khulais tadi itu, duduklah. Sesungguhnya kamu adalah termasuk orang-orang Badui yang tidak memiliki ilmu. Nah, itu aja. Perkataan orang Quraisy. Kan kasar itu. Tidak komunikatif itu. Tidak membuat hati ini tentram. Jadi orang-orang Quraisy mengatakan, duduklah, sesungguhnya kamu adalah termasuk orang-orang Badui yang tidak memiliki ilmu. Khulais marah ketika itu dan dia berkata, hai sekalian orang-orang Quraisy, demi Allah, bukan untuk ini aku berkoalisi dengan kalian. Dan bukan untuk ini pula kami lakukan perjanjian dengan kalian. Apakah saya harus menghalang-halangi Muhammad untuk pergi ke Baitullah? Demi zat yang jiwa Khulais ada di tangannya. Sekarang biarkanlah Muhammad dengan sesuatu yang datang karenanya. Atau akan kukerahkan orang-orang Al-Khabis secara serentak keluar dari koalisi Quraisy. Ya, dengan cara seperti itu justru Khulais, Bapak dan Saudara sekalian, berpihak kepada Muhammad. Tidak merintangi Muhammad untuk berkunjung ke Baitullah. Nah, sekalian, ya, bahkan mengancam suku Quraisy, ya, untuk memutuskan koalisi dengan mereka. Nah, ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh Muhammad secara cerdik. Nah, secara cerdik dan efektif di dalam melakukan gerakan dakwahnya.
Demikianlah kejadian Rasulullah dalam membangkitkan semangat dan kemauan Khulais untuk melunakkan hatinya dengan melepaskan kambing korban di hadapannya, karena beliau tahu bahwa Khulais adalah orang musyrik yang religius. Dan Nabi berhasil mempengaruhi Khulais yang akhirnya keluar dari koalisi Quraisy karena pemintanya agar Muhammad diizinkan masuk ke Mekah tidak disetujui. Maka Bapak dan Saudara sekalian, perlu hal-hal yang seperti ini kita perhatikan, sehingga jangan sampai kita ini sebagai dai, ya, kemudian kita katakan orang yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, itu langsung kita kata-katain dengan kata-kata yang macam-macam, kita beri cap dan stempel dengan cap yang macam-macam. Ya kita sudah tahu lah kalau mereka itu kafir, ya objek dakwah kita ini, mereka itu munafik, ya, fasik, ya, dan seterusnya begitu. Jadi justru kita ingin bagaimana mereka itu mentas dari lembah dosa dan nodanya, dari kefasikannya, dari kekafirannya, dari kemusyrikannya. Itulah pekerjaan dakwah. Itulah pekerjaan dakwah. Ya. Dan dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah, dengan cara yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara seperti itu, ya, dakwah ini akan efektif untuk mengajak umat manusia ini ke jalan yang benar. Bapak sekalian, para dai tidak boleh merasa sakit hati dan tidak boleh memandang dengan pandangan kebencian terhadap orang-orang yang mereka dakwai, sekalipun mereka adalah orang-orang yang memusuhinya. Sebaliknya, hendaklah dia menanamkan pada dirinya sebagai pengganti rasa benci dan marah, yaitu kelembutan, kasih sayang, dan merasa prihatin terhadap kondisi mad'unya. Dan rasa kasihan dai kepada mad'unya itu lebih didahulukan daripada rasa kasihan terhadap diri mereka sendiri. Bapak sekalian, ya. Jadi seorang dai itu mendahulukan orang yang lain, ya, mengasihi orang lain daripada mengasihani dirinya sendiri, Pak. Sampai seperti itu, Bapak sekalian, sebagai wujud empati kita agar mereka mengikuti langkah-langkah kita, yaitu langkah-langkah kebenaran. Hadirin rahimakumullah, kata-kata yang baik dan bersih dari rasa sakit hati dan dendam lebih tajam daripada pedang untuk memikat hati seorang mad'u dan menyadarkan dia akan kebenaran Islam. Tuh, kalian, ya. Jadi kata-kata yang baik, yang bersih dari rasa sakit hati dan dendam. Nah, kalau kita ini sudah emosional, sakit hati, dendam dan seterusnya, ya tumpul, Pak, ya. Tumpul. Ya, kata-kata yang baik bersih dari rasa sakit hati dan dendam lebih tajam daripada pedang untuk memikat hati seorang mad'u dan menyadarkan dia akan kebenaran Islam. Pas kalian berbahagia, ini ada kisah lagi ini. Sikap Rasulullah terhadap orang Yahudi yang bernama Zaid bin Sa'na. Dia datang kepada Nabi untuk menagih hutang. Ya, seorang Yahudi. Ya, Zaid bin Sa'na datang kepada Nabi untuk nagih hutang. Pada saat itu Umar bin Khattab sedang berada di dekat Nabi. Maka Zaid bin Sa'na datang lalu berkata, "Kalian keluarga Abdul Muthalib adalah kaum yang suka menunda pembayaran hutang." Bapak, kalimat apa? Luar biasa, Pak, ya, untuk nguji, ya, kesabaran Rasul. Ya. Maka Umar marah seketika terhadap orang itu karena sikapnya yang terlalu kasar terhadap Rasulullah. Kemudian Umar menghunus pedangnya. Namun Rasulullah segera mengingatkan Umar dengan mengatakan, "Wahai Umar, yang pantas bagi kamu adalah engkau memerintahkan dia untuk menagih dengan baik, dan kamu perintahkan aku untuk membayar dengan baik." Coba sekalian. Luar biasa, Pak, ya. Ya, Rasulullah sebagai pendidik, sebagai pembimbing, sebagai contoh teladan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, Muhammad Rasulullah tidak pernah terjebak. Muhammad Rasulullah tidak pernah emosional.
Ya, tidak mungkin, tidak terpancing amarahnya. Walaupun itu menyangkut dirinya sendiri. Yang mestinya karena posisi beliau seperti itu dan akhlak beliau seperti itu adalah menunjukkan kemuliaannya. Tapi dengan ya perlakuan yang zalim seperti itu, Muhammad masih tetap tegar. Ya, sehingga tetap bijak, Pak ya, tetap apa? Bijak. Ya, tetap memiliki akhlak yang agung dan mulia. Itulah Bapak dan Saudara sekalian, contoh-contoh Pak sekalian ya. Bagaimana kita harus membawa Islam ini dengan penuh simpatik Pak ya. Ya, dengan menarik, dengan penuh mempesona. Ya, sehingga Islam yang rahmatan lil alamin itu betul-betul yang mendapatkan pengakuan dari seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dan kita tidak pernah terjebak daripada emosional, daripada terpancing oleh ulah-ulah orang-orang yang dolim, orang-orang kafir dan lain sebagainya. Sehingga tujuan dakwah ini sampai ya, kepada objek dakwah yang ada dengan baik. Saya kira demikian Bapak dan Saudara sekalian. Karena waktu. Mungkin ada yang ditanyakan Pak? Atau sudah? Semoga. Kalau malam itu yang bagus sholatnya sunnah itu sholat tasbih, tabat, sama tahajud apa diperbolehkan Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Pak, diulangi lagi poinnya aja. Yang pertama tadi. Yang kedua apa yang pertama Pak? Yang pertama, kedua. Yang pertama Pak, umur kita kan sudah setengah abad. Ya. Untuk meningkatkan keimanan kita sama kesabaran kita, untuk menghadapi problema masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, untuk menghindari stroke, itu gimana wiridnya Pak Ustadz? Terus yang kedua, untuk menekankan diri kepada Allah, kalau malam sholat tahajud, apa sholat tasbih, sholat tobat diperbolehkan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak sekalian, Bapak yang kami hormati. Iya Pak. Ya Bapak sudah diberi karunia usia yang cukup panjang, sudah setengah abad Pak ya, 50 tahun lebih. Saya kira itu karunia yang besar Pak ya. Gak semuanya orang diberi usia panjang seperti Bapak yang lebih dari setengah abad. Nah, bagaimana upaya kita untuk meningkatkan keimanan? Ya Bapak sekalian, jadi untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT itu dengan cara menambah ilmu Pak. Jadi Bapak membaca ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran itu dipelajari, datang ke majelis taklim dan seterusnya, dekat pada orang-orang alim, ulama yang punya ilmu, yang memahami Quran dan sunnah dengan baik. Ya, dari situ kemudian juga bisa Pak, ilmu-ilmu ayat-ayat kauniyah juga ada. Jadi sebenarnya ilmu pengetahuan umum ini juga bisa mengantarkan kita untuk juga semakin beriman kepada Allah. Sebab iman di dalam Islam itu dijelaskan oleh seluruh ilmu yang ada ini. Baik ilmu itu terkait dengan ayat-ayat kauniyah, yaitu wahyu itu sendiri, maupun ayat-ayat kauniyah, yaitu alam semesta yang ada ini Bapak sekalian. Itu semua mengarahkan kepada kita semua untuk memantapkan tentang kebenaran itu sendiri, tentang keimanan kita, yaitu kepada Allah, kepada Rasulnya itu. Jadi Bapak, saya kira mulai ditinggalkan nonton atau melihat atau membaca hal-hal yang tidak berguna Pak ya. Ditinggalkan yang nggak berguna, main gaple, main macam-macam yang nggak ada gunanya, bola dan sebagainya. Lebih baik membaca Al-Quran, zikir, membaca buku-buku agama. Itu sekalian, itu cara-cara itu. Kemudian selanjutnya adalah beristighfar, bertobat kepada Allah SWT. Dengan cara bagaimana? Ya, dosa-dosa yang sudah pernah dilakukan itu disesali. Masa tua seperti ini. Berjanji tidak akan mengulang lagi dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kemudian digantinya dengan amal-amal yang baik. Ya, semoga Allah menghapus dosa-dosa tersebut sehingga hati kita semakin tercerahkan. Sehingga iman ini terbina melalui ilmu yang ada dan melalui amalan. Melalui amalan kebaikan yang ada ini. Bentuk amalan yang ada adalah diantaranya adalah sholat berjamaah Pak di masjid. Sholat sunnah rawatib Pak dijalankan. Saat malam tahajud Pak. Minimal ya kalau bisa
11 rakaat gitu Pak. Dilakukan Bapak sekalian ya. Kemudian berbuat baik kepada keluarga, kepada anak, latihan berinfak, bersedekah. Saya kira kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya akan memupuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melakukan hidup secara benar, Pak, pikiran kita akan bersih, hati kita akan jernih, ya. Terus gerakan tubuh, Pak, kalau sholat lail, Pak, yang benar, jangan cepat-cepat, Pak. Ya, yang tumaknina. Itu pun juga akan mampu untuk membuat kita sehat. Kalau rohaninya sehat, mentalnya sehat, jiwanya sehat, pikirannya sehat, kemudian sholatnya dengan bagus dan dibarengi dengan kerja keras, Pak, ya, dari maisah dan seterusnya, tambah olahraga, insya Allah, Pak, stroke-nya juga akan apa? Stroke-nya juga akan hilang. Itu ya, saya kira demikian, Pak. Mungkin itu yang saya sampaikan kepada Bapak, dan sudah waktu untuk kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.